Selamat malam. Selamat bertemu kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga jemaat dalam rangka ibadah perdana pada malam hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, mari. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami alaskan ibadah keluarga Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor pada malam hari ini, dan kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab yaitu dari Injil Lukas pasal 14
Injil Lukas pasal 14 ayat 12 hingga 14. Dengan judul perikop bacaan dalam Alkitab kita, siapa yang harus diundang? Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema renungan ibadah perdana pada malam hari ini adalah harkat yang dipulihkan. Namun sebelum kita tiba pada renungan, saya sampaikan bahwa Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia telah melaksanakan ibadah pembuka untuk kita akan segera melanjutkan ibadah-ibadah keluarga, bahkan ibadah perkat baik GP, PKP, dan PKB. Dimulai pada hari ini, Rabu tanggal 2, ibadah keluarga. Di sektor pelayanan 1, 2, dan 3, bahkan Bapak Ibu dan keluarga berada di rumah masing-masing. Dan kita melaksanakan secara online. Karena situasi pandemi masih menjadi bagian hidup kita. Semoga kita semua baik dan sehat. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 tentang harkat yang dipulihkan. Seperti pada ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ibu, bapak, dan saudara, makan bersama merupakan kesempatan yang baik
untuk duduk bersama, bukan sekedar untuk makan, tetapi bisa terjalin keakraban, percakapan yang santai dalam kehidupan keluarga dan saling membangun. Bisa juga serius pada hal-hal yang khusus. Tuan rumah dan nyonya rumah pasti menyiapkan hidangan, makanan, dan minuman yang enak untuk dinikmati. Lalu tentu saja yang hadir adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang memang dipilih untuk hadir. Lukas, seorang penulis kitab Injil yang boleh dibilang intelektual, karena ia seorang tabib atau dokter pada zamannya. Selain Injil Lukas, ia juga menulis kitab Kisah Para Rasul, karena ditujukan pada orang yang sama, yakni Theophilus. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Yesus bukan menantang tradisi jamuan makan bersama. Hal itu terlihat Yesus mau hadir ketika diundang petinggi Yahudi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus memberikan pemahaman baru. Kalau dilakukan hanya untuk orang yang berstatus sosial yang sama, misalnya sama-sama berpunya dan tak berkekurangan, bagi Yesus itu kurang elok. Karena mengabaikan orang-orang yang berkekurangan. Yesus malah mengajarkan untuk mengundang mereka yang berkekurangan. Karena mereka bukan saja berkekurangan, tapi mereka juga tidak mampu membalas dan mengundang kembali seperti yang dilakukan orang-orang berpunya. Yesus mau menekankan tindakan memberi, tindakan mengasihi tanpa menuntut balas. Motivasi memberi bukan seperti atau bukan supaya makin terpandang, tetapi dalam ketulusan yang tidak membeda-bedakan orang. Dalam ibadah perdana ini, kita akan segera setiap hari Rabu melaksanakan ibadah-ibadah keluarga. Dan sesuai jadwal pelayanan, presbiter yang bertugas
secara bergantian, baik sebagai pelayan firman maupun sebagai pelayan liturgi. Dan kita diajak supaya melatih, membiasakan. Ada firman Tuhan mengatakan melalui 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kemarin ibadah perdana dipimpin oleh Bapak Penatua Panggabean bersama seluruh presbiter dan juga pengurus pelkat, memotivasi para pelayan baik presbiter maupun pengurus pelkat agar supaya seluruh perjalanan sepanjang tahun 2022 dengan semangat melayani Tuhan dan melayani jemaat, kita percaya dan kita bersyukur firman Tuhan itu menguatkan, memberkati ketika kita menyerahkan, inilah aku Tuhan, kuatkanlah aku ya Tuhan, dan perlengkapi kami ya Tuhan dengan hikmat surgawi untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan yang kudus, di mana Tuhan sudah melayakkan kita mengambil bagian, dan Tuhan mengutus pergi untuk memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah tiba. Ibu, bapak, dan saudara, diharapkan seluruh keluarga di rumah masing-masing secara online dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ketika keluarga-keluarga sibuk dengan aktivitas kegiatan sehari-hari, apapun bidang pekerjaan kita di rumah, namun mencerminkan ibadah yang sejati, baik sikap dan cara hidup dan kerja kita yang benar dan bertanggung jawab, bahkan dengan menyuarakan dengan kata-kata yang benar, yang baik, yang berkenan. Maka Tuhan senantiasa hadir memberkati seluruh aktivitas dan pekerjaan serta karya layan kita. Ada sukacita yang besar yang kita rasakan, dan kita mau mempersembahkannya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mendoakan seluruh keluarga jemaat dan juga pelayanan presbiter. Amin.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa Maha Kasih, berkatilah seluruh persekutuan keluarga jemaat di rumah masing-masing melalui sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah usai ibadah perdana ini, Tuhan yang sudah mempersiapkan para pelayan-pelayan Tuhan sesuai jadwal pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan dan juga sebagai pelayan liturgi, agar ibadah keluarga dapat terus berjalan dengan baik dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan seluruh keluarga di rumah masing-masing dapat mengikuti dengan sukacita, semangat beribadah, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon berkati kesehatan seluruh keluarga jemaat, bahkan para pelayan-pelayan dalam tugas pelayanan, agar dengan kesehatan yang diberkati Tuhan senantiasa boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Seluruh rencana kegiatan semata-mata boleh terlaksana dengan limpah syukur atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan keluarga jemaat. Berkatilah pendidikan anak-anak sekolah, baik dari bangku TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Tuhan menjaga keluar masuk mereka. Tuhan melindungi mereka dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi ini, agar kami semua dalam perlindungan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan melingkupi hati kami dengan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan para lansia, orang-orang tua yang lanjut usia, senantiasa bertekun di hadirat Tuhan dan bersyukur boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menyertai seluruh pemuda-pemudi gereja-Mu dengan semangat muda dalam perjuangan meraih cita-cita, harapan masa depan yang cerah dan gemilang. Tuhan mengasihi semua pemuda-pemudi, baik dalam pergaulan, dalam pendidikan, bahkan dalam perkuliahan, dan seluruh harapan mereka, terlebih yang mungkin akan menikah. Tuhan senantiasa hadir di tengah persiapan sampai pada waktunya yang tepat. Mereka selalu mengucap syukur padamu. Bapa, berkati masyarakat di lingkungan kami berada. Berkati
mereka semuanya bersama dari tingkat RT, RW, bahkan sampai ke pemerintahan pusat. Tuhan melindungi dan memberkati upaya untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati majelis jemaat. Tuhan memperlengkapi kami semua dengan hikmat surgawi. Dan semua boleh berlangsung dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Dan kami boleh bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Berdasarkan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdoa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan di tengah hidup dan kerja serta karya layan kami. Kami bersyukur atas campur tangan Tuhan menggerakkan hati kami untuk mempersembahkan syukur hanya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Oleh karenanya kami hanya mau memuliakan nama Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, keluarga jemaat, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa sukacita firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mampukan kita semua sebagai saksi-saksi yang hidup. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.